Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita bisa agar menjalani kehidupan rumah tangga yang kita berharap dengan menjalani ibadah berumah tangga tersebut kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin-poin yang mungkin saya sampaikan ya. Semoga saya juga bisa melaksanakannya. Dan semoga para jomblo dan jomblowati bisa menjalankannya di kemudian hari. Dan semoga yang sudah menikah bisa memperbaiki untuk lebih baik ya. Bahwasanya kehidupan rumah tangga harus dibangun di atas saling cocok, sinkron, saling pengertian, menjadikan pasangan hidup sebagai teman dekat, teman ngobrol, tempat untuk berkeluh kesah, tempat untuk curhat, tempat untuk tukar pikiran, tempat untuk ya diskusi. Ini rumah tangga yang idealnya seperti itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, Allah sebutkan ya pentingnya pasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha. Kemudian Allah ciptakan dari Adam tersebut istrinya. Buat apa? Liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram bersama istrinya. Adam diciptakan sebelum Hawa. Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin. Khuliqatil malaikatu min nur, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan min marijin min nar, jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Allah menciptakan Adam sebagaimana yang Allah jelaskan, itu dari tanah, kemudian Allah rubah menjadi manusia. Dan sebelum Adam diciptakan, Allah sudah ciptakan surga, ada surga. Adam tinggal masuk surga. Tetapi ketika Allah ingin menyuruh Adam masuk surga, percuma Adam masuk surga sendirian. Mau surga banyak makan, banyak minuman, tapi enggak ada istri, percuma. Percuma tidak? Percuma. Terus apa? Mau peluk pohon. Tempat tidur bagus, tapi enggak ada bantal bagus, goleng bagus. Apa faedahnya? Apa faedahnya? Saya rasa jomblo-jomblo ngerti hal ini. Makanya Allah ciptakan Hawa dulu. Para ulama dalam buku tafsir mengatakan ar-rafiq qabla tariq. Butuh teman sebelum menempuh perjalanan. Maka Allah ciptakan Hawa untuk Adam. Baru Allah mengatakan, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Masuklah engkau dan istrimu ke dalam apa? Surga. Sebelum masuk surga harus ada istri dulu. Kenapa? Karena istrilah seorang laki mendapatkan ketenangan. Dalam ketenangannya dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Dan dialah Allah yang telah menciptakan dua pasangan lelaki dan wanita. Allah ciptakan kita harus berusaha untuk memiliki pasangan hidup dalam ketentraman, dalam kenyamanan kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan hal ini bahwasanya lelaki yang bahagia adalah lelaki yang nyaman dengan istrinya. Lelaki yang tidak nyaman dengan istrinya itu lelaki yang sengsara. Lelaki yang sengsara. Apalagi yang tidak punya istri. Kalau dia tidak nyaman dengan istrinya, dia harus cari kebahagiaan di luar. Akhirnya sering ke kafe. Kalau ada ikhwan-ikhwan suka ke kafe ya ini, baik. Jarang pulang ke rumah. Kerjanya main keluar terus sama temannya, main inilah, main anulah, olahraga, tapi tidak wajar, sering-seringan, kecuali dia atlet ya. Kalau dia atlet, oke, ini tiap hari main sepeda, pagi, sore, siang main sepeda terus. Ini ada apa ini? Kenapa? Kenapa tunggang sepeda terus, nggak pernah nunggangi istri? Ada masalah berarti, tidak nyaman. Kalau seorang tidak nyaman dengan istrinya, itu bukan lelaki bahagia. Mau dia temukan kebahagiaan dimanapun, dia tidak bahagia. Karena kebahagiaan laki sungguhnya adalah nyaman dengan apa? Istrinya. Apa kebahagiaan apa di kafe ngobrol kopi habis? Apa kebahagiaan cuma gitu-gitu doang? Kemudian sepeda terus pulang, apa kebahagiaannya? Ya kebahagiaan gitu-gitu doang. Coba kalau sama istri, luar biasa bahagianya. Setinggi langit. Luar biasa. Nah, apa dibandingkan dengan kafe? Apa bandingannya antara langit dan sumur bor? Enggak ada bandingannya. Sepeda bahagia sama istri ngobrol, ketawa ketiwi, suap-suapan, cium-ciuman. Nah itu baru, top. Itu baru laki bahagia. Dan ini penting, kenapa? Ketika suami istri sinkron, ini manfaatnya besar untuk agama. Karena agama ini, Islam ini dibangun di atas
komunitas terkecil adalah keluarga. Kalau keluarga nyaman, generasi bisa muncul dengan baik. Kalau keluarga enggak nyaman, ribut suami istri, generasi bermasalah nanti. Generasi bermasalah. Oleh karena di antara hal yang menakjubkan, ya, para ulama menjelaskan hubungan yang paling kuat, artinya hubungan kedekatan, adalah suami dan istri. Benar dia dekat sama orang tuanya, dekat sama kawannya, dekat sama adiknya, dekat sama kakak adiknya, tapi hubungan dia tidak dekat seperti pasangannya. Kita hubungan orang tua ada keterbatasan. Ada rahasia-rahasia orang tua tidak tahu. Ada kekurangan-kekurangan yang Allah tidak orang tua tidak tahu. Teman kita juga ada keterbatasan. Tapi kalau sama pasangan, sama istri, Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Ya. Sungguhnya istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi istri kalian. Jadi sama-sama mengetahui, sangat dekat hubungannya. Makanya dalam hadis Ummu Zara, seorang wanita berkata, "Zauji la azkur khabara, inni akhafu alla adhara. In azkurhu azkur ujarah wa bujarah." Suamiku kalau saya sebut tentang dia, saya akan bisa menyebutkan ujar dan bujarnya. Itu semua apa yang ada dalam dirinya, di luarnya, aibnya semua saya tahu. Karena hubungan suami istri luar biasa. Artinya kalau kita boleh kata tidak ada yang lebih mengetahui aib saya kecuali istri. Kecuali istri? Istri siapa? Istri saya lah. Saya sudah ngomong benar kan? Tidak ada yang lebih mengetahui tentang aib saya kecuali siapa? Istri saya. Benar atau tidak? Kalau antum kan yang tahu istri antum, yang jomblo yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Miskin kasihan. Allah. والحمد لله